Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyurzilahu ala dini kulli walau kharihal kafirun walau kharihal musyrikun walau kharihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Ihsan berserta jajarannya, dan seterusnya kepada Niniak Mama alim ulama Cadiak Pandai Kapai Tampe Batanyo Kapulang Tampe Babarito, dan seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah senantiasa selalu beribadah kepada Allah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita di semua ini Bapak Ibu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak atas kehendak Allah Bapak Ibu, walaupun rumah kita Pak sajangka bana Pak, kalau tidak di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak terketuk hati kita untuk mendatangi masjid kita ini. Berarti semuanya kita yang ada di sini adalah pilihan-pilihan Allah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita Bapak Ibu, sebatang pohon Bapak Ibu yang daunnya kering, kalau tidak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang daun karyang itu tidak akan jatuh ke bumi Pak. Tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, pasti daun tersebut jatuh ke bumi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam marilah senantiasa kita selalu berselawat yakninya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan untaian kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita berselawat kepada Rasulullah, kita selalu mendapatkan yang namanya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini adalah merupakan malam terakhir kita Bapak Ibu untuk melaksanakan yaitunya salat tarawih secara berjamaah. Semoga Bapak Ibu kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sejak awal kita melaksanakan salat tarawih beribadah puasa di bulan Ramadan sampai hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa kita Bapak Ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, berdasarkan di dalam Al-Quran yang sama-sama kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran ini terdapat dari 30 juz, yang mana terdiri dari 114 surat dan 6.666 ayat. Jadi di dalam Al-Quran ini Bapak Ibu ada kata 3 berangkai yang datangnya perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana 3 kata berangkai ini Bapak Ibu adalah suatu kata yang kata bahasanya kalau bahasa Wawa Pak bakai-kai, tidak bisa dipisahkan do Bapak Ibu. Kata 3 berangkai tersebut umpamanya Bapak Ibu kita bekerja di suatu tempat, kalau para ulama mengatakan satu hal Bapak Ibu tidak diterimanya satu amalan apabila kita tinggalkan satu amalan yang lain. Kita contohkan saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang bekerja mungkin barangkali melamar suatu pekerjaan, kalau ada kata perintahnya yang barangkali Bapak Ibu persyaratannya Bapak Ibu dari 1 sampai 10, sekiranya kurang dari 2 Bapak Ibu, apakah akan diterima itu Pak? Tak akan diterima Bapak Ibu apa yang akan kita sampaikan Bapak Ibu. Sama dengan halnya kita memasukkan persyaratan
mungkin barangkali sehari-harian kita Bapak Ibu, yaitunya membuat suatu kakak kita Bapak Ibu, kalau seandainya kurang dari KTP antara suami dan istri Bapak Ibu, apakah akan diterima Bapak Ibu? Tak akan diterima Pak. Apalagi perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang langsung Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an. Kalau seandainya Bapak Ibu kita ketahui, apa itu yang pertama Bapak Ibu? Yang pertama adalah atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa Bapak Ibu? Seandainya kita hanya taat kepada Allah dan tak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan kita, taat kita kepada Allah Pak, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, seandainya kita hanya taat kepada Rasulullah dan tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan kita kepada Rasul Pak juga tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan oleh Allah, yaitunya kata pesan 3 berangkai yang ada di dalam Al-Qur'an. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya Bapak Ibu, kebanyakan kita pada zaman sekarang ini, yang mana kita banyaknya taatnya kepada pemimpin atau taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa Ibu? Taatnya kepada pemimpin. Apa kita contohkan Pak? Kita contohkan di dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali kita ada yang bekerja di suatu tempat, instansi pemerintah atau swasta Bapak Ibu, di sana sudah dibuat peraturan masuknya jam 8, sekiranya Bu demi taatnya kita kepada pemimpin dengan aturan tersebut, jam bara kira-kira barangkali dari rumah Pak. Dia jam 8 mau masuk, jam bara barangkali Bu. Paling jam 6, setengah 6, awaklah siap-siap Bu. Alah siap-siap pakai baju gagah, pakai baju rancak, topi rancak, sepatu rancak untuk mentaati pemimpin kita. Kalau seandainya kita terlambat, mungkin barangkali sering-sering terlambat Bapak Ibu, mungkin bisa jadi kita akan di-PHK oleh pemimpin kita. Kita bisa diberhentikan oleh pemimpin kita Bapak Ibu. Apalagi perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang sering kita lalaikan Pak. Jangankan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang sering lalai kepada Allah dan tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Hanyalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata lain do Bu. Mungkinlah barangkali banyaknya awak tak taat kepada Allah. Jangankan kita sebagai manusia biasa Pak, kita contohkan saja nabinya Allah. Siapa nabi kita yang pertama Bapak Ibu? Adalah Nabi Adam alaihi wasallam. Nabi Adam seketika itu dia hidupnya di surga Bapak Ibu, berumur 60 tahun berpasangan dengan Hawa. Datanglah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Adam dan Hawa tidak boleh mendekati, jangankan mendekati, memakan pohon kuldi atau buah kuldi tersebut Bapak Ibu, tak boleh. Dengan seketika Bapak Ibu dihasut oleh setan, makanya Nabi Adam tersebut memakan buah kuldi itu Pak. Kalaulah memakan Bapak Ibu berarti tidak baalam oleh itu Bu, tidak taat Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung diusir oleh Allah. Sasanang-sanang tu di surga Bapak Ibu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pas memakan buah kuldi tersebut Pak, langsung Nabi Adam ini tidak berpakaian Bu, tidak berpakaian sama sekali Pak. Seketika Nabi Adam ingin mencari daun Bapak Ibu, jangankan Allah Subhanahu wa taala, daun sendiri pun tak rela menutupi auratnya Nabi Adam Bapak Ibu. Bayangkan itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika Nabi Adam telah diusir oleh Allah dari surga, turunnya ke bumi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam hanyalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lain Pak. Kalau seandainya kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lamanya taubat Nabi Adam alaihi wasallam diterimanya oleh Allah Bapak Ibu? Bayangkan Bapak Ibu, sampai ratus tahun. Riwayat mengatakan yaitunya selama 400 tahun Pak. Sekira-kiranya mulai kini lah 200 Pak. Alun ado 100 lebu. Bayangkan Bapak Ibu, selama 400 tahun Nabi Adam bertobat kepada Allah. Di dalam riwayat kami baca Bapak Ibu, selama 300 tahun Nabi Adam tak taluk mengadahkan kepala katih Pak. Tak taluk do Bu.
Karena apa? Karena dia malu tak taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selama 100 tahun Bapak Ibu, Nabi Adam sering sujud dan mengeluarkan air mata apa? Mengeluarkan air mata menyesali apa yang telah dia perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu Bapak Ibu, sekiranya ini Pak, seandainya berlakunya hukum Allah kepada kita Bapak Ibu, seandainya satu ketaatan kita tidak taat kepada Allah, mungkin barangkali Bapak Ibu, jangankan pakaian kita Bapak Ibu, kalau Allah sudah menentukan satu benjolan kepada kita, mohon maaf Pak, kita semua ini barangkali kamasajiku lah benjol-benjol Pak. Allah benjol-benjol masuk ke masajiku Bapak Ibu. Karena tidak taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam Bapak Ibu, dia selalu membaca doa yang sering kita baca adalah Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarham lana kunana minal khasirin. Itu yang sering dibaca oleh Nabi Adam Pak. Diterimalah taubatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, sekiranya kita tidak taat kepada Allah, jangankan Bapak Ibu, malaikat saja Bapak Ibu, seandainya kita tak taat kepada Allah, malaikat selalu mendoakan kita Bapak Ibu. Ya Allah, binasakanlah manusia tersebut ya Allah, karena tidak taatnya kepada Engkau ya Allah. Tetapi Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang Pak. Apa yang disampaikan oleh Allah Bapak Ibu, biarkan saja wahai malaikat, mana tahun besok dia akan berubah. Tetapi besok masih kita perbuat Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh malaikat Bapak Ibu. Ya Allah, binasakanlah manusia tersebut. Apa kata Allah Bapak Ibu? Biarlah malaikat, barangkali besoknya akan bertobat kepada aku. Itu yang selalu disampaikan Allah Subhanahu wa taala Pak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita sering tak taat kepada Allah, jangan takut Bapak Ibu. Pintunya Allah masih terbuka lebar buat kita. Selama nyawa kita masih di kandung badan Bapak Ibu, insyaallah pintu taubat Allah Subhanahu wa taala akan selalu terbuka kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama kita contohkan adalah Nabi Adam. Kita contohkan yang kedua Bapak Ibu. Siapa? Yaitunya Nabi Yunus. Kalau Nabi Yunus ini Pak, sama halnya dengan pengurus masjid atau pengurus musala. Seketika pengurus masjid atau musala, kalau seandainya tidak tahan dengan omongan jamaah atau siapapun juga Bapak Ibu, mungkin barangkali pengurus masjid paijalah leh, meninggalkan masjid ini, uruslah masjid itu leh. Tetapi sama dengan halnya Nabi Yunus. Kalau Nabi Yunus ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seketika itu diperintahkan oleh Allah untuk memimpin suatu kampung atau desa, karena Nabi Yunus itu Pak tidak tahan lo dengan jamaah roh, tidak tahan lo dengan umatnya udah Bapak Ibu, dia tinggalkanlah desa tersebut dan pergi ke suatu tempat, menaiki sebuah kapal. Datanglah di dalam kapal tersebut Bapak Ibu, di dalam laut datanglah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, datanglah badai yang sangat besar. Dan di sana selalu diadakan undian Bapak Ibu. Satu kali selalu keluarnya nama Nabi Yunus, kedua kali selalu keluarnya nama Nabi Yunus, sampai 3 kali Bapak Ibu keluar selalu nama Nabi Yunus. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus Bapak Ibu? Karena selalu nama yang keluar, tentu Nabi Yunus dari kapal tersebut melompatlah ke laut Bapak Ibu. Dan diperintahkan oleh Allah, yaitunya ikan paus yang sangat besar memakan Nabi Yunus itu Pak. Bayangkan Bapak Ibu, di bumi dia keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang diberikan kesempitan di dalam perut ikan puas itu Bapak Ibu. Bayangkan itu Bapak Ibu, selama 40 hari 40 malam diberikan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus hanyalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi nafas oleh ya Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu dalam ikan tersebut, dia bertobat kepada Allah, dia selalu berzikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan datanglah perintah Allah dan Nabi Yunus membaca doanya Bapak Ibu yang sering kita baca tadi Bapak Ibu, yaitunya doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ia mengakui Pak kezalimannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mengenai tentang kita taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk yang kedua Bapak Ibu. Apa itu? Taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita taat kepada Rasul Pak, bagaimana cara kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
tentunya selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kecil saja Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu, dari tadi Bapak Ibu pergi dari rumah menuju ke masjid ini, barangkali kaki mana yang Bapak Ibu dahulukan? Kaki mana Bapak Ibu? Kaki kanan. Kalau kaki kanan, alhamdulillah. Dan apa doa yang Bapak Ibu baca dari rumah menuju ke masjid ini? Itu boleh juga. Ini yang kita jelaskan Bapak Ibu, sering kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitunya doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Sering kita bacakan kepada anak kita, sering kita ajarkan kepada anak kita Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, ada suatu cerita yang namanya sahabat Rasulullah yang bernama Abu Darda Bapak Ibu. Seketika itu dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Rasulullah. Seketika engkau keluar dari rumah, coba kamu baca doa ini. Seketika kamu baca di sore hari, maka sampai malam hari rumah kamu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika malam hari kamu tinggalkan rumah kamu sampai pagi hari, maka insyaallah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergilah Abu Darda ini Pak dari ke suatu rumahnya menuju ke suatu tempat, tidak jauh dari itu Bu, masih nampak atau rumah. Datanglah sahabat Abu Darda ini menghampiri ke Abu Darda. Apa yang disampaikannya kepada Abu Darda Bapak Ibu? Wahai Abu Darda, baliklah ke rumah, lihat batu sudah terjadi kebakaran yang sangat besar di rumah engkau. Baliklah engkau ke rumah, lihat apa yang disampaikannya Bapak Ibu. Demi keyakinannya kepada Allah dan Rasulullah, demi Allah dan Rasulnya, bahwasanya rumahku tak akan terbakar. Datanglah sahabat pertama juga menyampaikan seperti itu. Datanglah sahabat kedua juga menyampaikan seperti itu. Datanglah sahabat ketiga juga menyampaikan hal yang seperti itu Bapak Ibu. Datanglah sahabat yang keempat Pak. Dia mengatakan, wahai Abu Darda, demi Allah, dengan mata dan kepala saya sendiri, bahwasanya sebanyak itu rumah yang terbakar, bahwasanya ada satu rumah yang tak terbakar adalah rumah engkau wahai Abu Darda. Bayangkan Bapak Ibu, sering kita tinggalkan doa keluar rumah yang diajarkan oleh Rasulullah, itu saja Bapak Ibu sudah dilindungi rumahnya Abu Darda oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Bapak Ibu? Karena taatnya kepada Allah dan taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiullaha wa atiu Rasul. Kita contohkan Bapak Ibu, mungkin surat Al-Fatihah Pak, yang sering kita baca setiap hari. Kalau kita yakini surat Al-Fatihah itu Bapak Ibu, seandainya kita demam sedikit Bapak Ibu, cobalah ambil air putih, kita baca Al-Fatihah tersebut dengan keyakinan kita Bapak Ibu, bahwasanya dengan air putih ini Allah bisa menyembuhkan kita, insya Allah Bapak Ibu. Dengan keyakinan kita, dengan surat Al-Fatihah tersebut yang kita baca, kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan karena air Bapak Ibu, tetapi karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Bapak Ibu, atiullaha wa atiur Rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitunya aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kalau seandainya kita hanya mendirikan salat Pak dan tak membayar zakat, maka amalan salat kita juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, kalau seandainya kita hanya membayar zakat dan tak mendirikan salat, maka amalan zakat kita juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa Bapak Ibu? Itu adalah merupakan kata berangkai yang datangnya langsung perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk contohnya satu Bapak Ibu mengenai salat, mungkin barangkali hukumnya yang sama-sama kita ketahui adalah wajib bagi kita. Wajib bagi kita pada hari ini, apalagi di bulan puasa Ramadan yang kita laksanakan sunnah-sunnah salat tersebut, pahalanya sama dengan kita melaksanakan salat wajib. Dan kita melaksanakan salat wajib, bahkan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang salat Bapak Ibu, mungkin kita perlihatkan, kita lihat dari cara dia salat. Kalau seandainya salatnya baik, maka sehari-hariannya Bapak Ibu baik. Tapi kalau seandainya salatnya buruk, pasti sehari-hariannya Bapak Ibu pasti akan buruk Bapak Ibu.
Di dalam Al-Quran sudah menjelaskan, yaitunya inna solata tanha anil fahsya wa munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, Bapak Ibu. Kita masuk zakat, Bapak Ibu, itu adalah suatu hal yang wajib kita taati, yaitunya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengenai zakat fitrah, Pak. Mungkin contohnya kalau seandainya ada anak kita yang hamil, Bapak Ibu, seketika di dalam sebelum khatib naik mimbar, Bapak Ibu, lah ye cucu awak, lah ye anak awak, maka seorang suami berkewajiban mengeluarkan zakat seorang anak tersebut, Bapak Ibu. Itu merupakan zakat fitrah, Bapak Ibu, yang wajib kita bayar di dalam puasa Ramadan. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Ada suatu ketika, Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama sahabat, lalu sahabat menanyakan, "Wahai Rasulullah, seketika kita melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, apakah bisa menghapus dosa kita, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Pak, wahai sahabatku, seketika ada di depan rumah kamu, di dekat rumah kamu terdapat sungai yang mengalir, airnya jernih, bersih. Sekiranya kamu mandi di sana 5 kali sehari, kira-kira Pak daki kok boleh tu, Pak?" Insyaallah ndak boleh, Bu. Seperti itu halnya kata Rasulullah. Kalau seandainya kita melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Bapak Ibu dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga adalah aniskurli wali walidayya. Bersyukurlah engkau kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Jadi Bapak Ibu, seandainya kita hanya bersyukur kepada orang tua, tetapi Bapak Ibu kita tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, kita selalu melaksanakan solat, membayar zakat, sedekah, infak selalu, Bapak Ibu, solat tahajud kita tidak pernah kita tinggalkan, tetapi Bapak Ibu hanya taat kepada Allah kita, Bapak Ibu, maka kita sebagai orang, Bapak Ibu, kalau hanya taat kepada kedua orang tua, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sepertinya kita bersyukur kepada Allah, tentunya kita harus bersyukur kepada kedua orang tua. Karena kenapa? Ridhonya Allah letaknya kepada kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang harus sama-sama saling kita mengingatkan bahwasanya Bapak Ibu, walaupun ini penghujung kita di bulan Ramadan, jadi seandainya yang 3 hal tersebut, Bapak Ibu, kita lihat nanti, Bapak Ibu. Kalau seandainya hati kita kokoh, hati kita bersih, dari sekarang insyaallah yang 3 ini, Bapak Ibu, atiullah wa atiu rasul, aqimus sholata wa atuz zakah, aniskurli wali walidayya, insyaallah akan selalu terpegang di hati kita, Pak. Insyaallah Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kalau salahnya datangnya dari saya pribadi dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak salah, mohon maaf. Kami akhiri dengan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.